Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ben. Ben sendiri adalah seorang pria 20 tahunan yang hidupnya sangat kacau. Dia sering ngeganja, tidak punya tujuan hidup, dan juga dia pengangguran. Ben tinggal bersama teman-temannya yang juga merupakan orang yang madesu. Ada Jonah, Jason, Jay, dan juga Martin. Ketika itu menceritakan Ben bersama teman-temannya yang memang tidak ada kerjaan. Mereka pun akhirnya membuat suatu proyek kecil-kecilan, yaitu membuat web yang isinya film-film dewasa. Kemudian film beralih menceritakan seorang wanita bernama Allison. Ketika itu dia sedang bekerja. Allison sendiri adalah seorang wanita karir yang hidupnya sangatlah stabil. Dia mempunyai pekerjaan dan juga dia mempunyai uang, dan dia stabil dalam segala aspek hidupnya kecuali satu, dia tidak mempunyai pacar ketika itu. Di hari itu Allison yang memang bekerja di stasiun TV, dia pun tiba-tiba dipanggil atasannya. Atasannya bilang kalau mulai hari ini Allison tidak harus bekerja dari belakang layar lagi karena dia akan diangkat untuk menjadi reporter dan juga presenter, dan untuk pertama kalinya akhirnya Allison pun bisa tampil di depan TV. Tentu Allison pun sangat senang mendengar hal tersebut. Akhirnya setelah pulang kerja, Allison pun mengajak kakaknya Debbie untuk party merayakan atas kenaikan jabatan dari Allison. Awalnya Debbie ragu untuk ikut party bersama dengan Allison karena ternyata Debbie ini sudah mempunyai seorang suami dan juga 2 orang anak. Selain itu umur mereka berdua sudah tidak muda lagi. Tapi karena hari itu adalah hari yang spesial, akhirnya mereka berdua pun berangkat party di malam harinya. Di hari yang sama Ben dan juga teman-temannya yang memang selalu tidak mempunyai kerjaan dan banyak waktu luang, mereka pun setiap malam party. Dan kebetulan di malam itu Ben bersama teman-temannya party di tempat yang sama dengan Allison dan juga kakaknya. Setelah itu suatu momen Ben secara tidak sengaja bisa berpapasan dengan Allison karena ketika itu mereka berdua akan mengambil bir. Sialnya ketika itu bartendernya sangat sibuk dan tidak ramah sehingga Allison dan juga Ben tidak dilayani. Mereka pun harus menunggu lama karenanya. Di luar dugaan ketika itu Ben tiba-tiba bertingkah keren dengan cara dia tiba-tiba mengambilkan bir untuk Allison. Tidak hanya itu, Allison yang ternyata lupa untuk mengambilkan kakaknya. Ketika itu Ben pun bertindak lebih gentleman dengan cara dia memberikan birnya untuk Allison. Very rarely look cool. This is a big moment for me. To get one for my sister. Oh, here, take mine. No. Allison yang moodnya sedang baik di hari itu dan juga dia melihat Ben adalah seorang pria yang baik. Akhirnya di momen itu Allison pun berusaha untuk mengajak ngobrol Ben untuk mengenalnya lebih dekat. Tololnya Ben yang memang seorang pria culun dan pecundang, dia pun tidak berani mengajak ngobrol Allison lagi ketika itu. Akhirnya mereka berdua pun berpisah. I'm Allison. I'm Ben. Nice to know. I'll see you later. No, I won't, because I'm a pussy. Setelahnya Ben pun hanya melamun menyesali perbuatannya sampai temannya Jason tanya apa yang terjadi dengan Ben. Ben pun akhirnya cerita kalau dia baru saja diajak omong oleh wanita cantik, tetapi dia tidak berani untuk meneruskan pembicaraan tersebut karena dia pecundang. Di situ Jason pun langsung bilang kalau memang Ben ini tolol, dan akhirnya di situ Jason pun menemani Ben untuk mengajak ngomong Allison dan juga kakaknya. Oh, she totally gave me an opening, man, and I was locked up. Are you fucking crazy, man? She looks smart. Mereka berempat pun akhirnya berkenalan. Terlihat kalau Jason ini juga tertarik dengan kakak Allison yaitu Debbie. Tapi di situ Allison bilang kalau kakaknya sudah mempunyai suami dan 2 orang anak. Setelah ngobrol sesaat tiba-tiba Debbie dipanggil oleh suaminya. Suaminya bilang kalau 2 anaknya sedang sakit, karena hal itulah Debbie harus segera pulang. Debbie pun akhirnya mengajak Allison pulang, tapi Allison yang memang sudah mabuk dan dia masih ingin di tempat itu. Akhirnya dia pun bilang ke Debbie kalau dia tidak ingin pulang dulu, dan akhirnya Debbie pun pulang. Setelah itu akhirnya Allison hanya berdua saja dengan Ben. Ben pun akhirnya mengenal semakin dalam Allison, dan di situ mereka berdua semakin mabuk sampai akhirnya Allison mengajak Ben untuk pergi ke rumahnya, dan di malam itu akhirnya mereka berdua pun bercinta. Di pagi harinya Allison yang sudah sadar dari mabuknya, dia pun sebenarnya agak menyesal kemarin tidur bersama dengan Ben. Tapi memang Allison yang dasarnya cewek baik, dia pun tidak ingin meninggalkan Ben begitu saja. Akhirnya Allison pun mengajak makan pagi bersama Ben ketika itu. Ketika makan bersama di situ mereka pun mulai menceritakan tentang hidup mereka masing-masing. Allison cerita tentang pekerjaannya sebagai presenter dan juga yang lain-lainnya. Kemudian Ben pun juga menceritakan tentang apa yang dia kerjakan, yaitu membuat web yang berisi tentang konten-konten film dewasa. Dan dia bingung menceritakan
apa pekerjaannya karena memang nyatanya dia adalah seorang pengangguran. Setelah mendengar cerita Ben, Ellison pun menjadi semakin jijik dengan Ben. Sebelum berpisah, Ben pun meminta nomornya Ellison. Awalnya Ellison tidak mau memberikan, tapi karena dia sungkan kepada Ben, akhirnya dia pun memberikan kartu namanya. Benar saja, beberapa minggu kemudian Ellison pun tidak pernah sama sekali menghubungi dan menemui Ben lagi. Sampai suatu hari tiba-tiba ketika kerja, Ellison mual-mual. Ellison pun terus muntah-muntah ketika kerja, sampai rekan kerjanya pun bilang jangan-jangan Ellison itu hamil. Ellison pun bilang kalau dia tidak mungkin hamil karena dia sudah lama tidak bercinta dengan orang lain. Sampai Ellison pun teringat tentang hubungannya dengan Ben. Seketika itu juga Ellison pun ketakutan. Sepulang dari kantor, Ellison pun langsung curhat ke kakaknya Debbie, dan di situ mereka berdua langsung pergi ke supermarket untuk membeli alat untuk mengetes kehamilan. Sesampainya di rumah, Ellison pun langsung menggunakan alat tes kehamilan tersebut dan ternyata hasilnya itu positif. Ellison pun panik ketika itu. Di situ Debbie pun langsung menyuruh Ellison untuk menghubungi Ben. Setelahnya Ellison pun langsung menghubungi Ben. Di situ Ellison meminta Ben untuk ketemuan besok pagi makan bersama. Keesokan harinya akhirnya Ellison pun menemui Ben di situ. Awalnya Ellison basa-basi terlebih dahulu ingin mengenal lebih jauh Ben. Akhirnya di situ Ben pun menceritakan tentang dirinya. Sebenarnya dia adalah imigran gelap di Amerika karena dia tidak mempunyai kewarganegaraan Amerika karena dia berasal dari Kanada. Vancouver. I live here illegally, actually. Don't tell anyone. Ellison pun lanjut bertanya apakah web yang dikerjakan oleh Ben itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ben pun lanjut cerita kalau sebenarnya web tersebut tidak menghasilkan banyak uang dan selama ini Ben hidup menggunakan uang dari hal yang lain. Ceritanya ketika SMA dulu Ben ini pernah ditabrak oleh suatu mobil. Untungnya Ben tidak sampai kehilangan nyawanya, tapi pada akhirnya pemerintah harus membayar ganti kerugian yang amat besar sebanyak $14.000, dan uang itulah yang digunakan Ben selama ini untuk hidup, dan uang tersebut juga belum habis. Seusai berbasa-basi terlalu lama, akhirnya di momen itu Ellison pun memberitahu Ben kalau dia telah hamil dan ayahnya adalah Ben. Tentu mendengar itu Ben langsung terkaget. I'm pregnant. With emotion? With a baby. You're the father. How the fuck did this happen? I don't know. Karena Ben ini adalah seorang pecundang, awalnya dia bingung mau merespon seperti apa. Awalnya dia bahkan menolak untuk bertanggung jawab, tapi akhirnya di situ Ben pun bilang kalau dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dan dia pun tanya kepada Ellison apakah dia sudah mengeceknya ke dokter, tapi Ellison bilang kalau besok dia baru akan ngecek ke dokter, dan di situ Ben pun menemani Ellison untuk pergi ke dokter keesokan harinya. Esok harinya benar saja setelah dicek alat oleh dokter, ketika itu dokternya pun bilang kalau Ellison ternyata sudah mengandung janin selama 2 bulan di perutnya, dan setelah mendengar itu Ellison pun syok, dia bahkan menangis ketika itu. Sepulang dari rumah sakit, Ben yang memang sudah sangat bingung dengan apa yang terjadi, dia pun akhirnya curhat ke teman-temannya. Bukannya memberi solusi atau nasihat bagaimana cara menjadi ayah yang baik, di situ teman-teman Ben yang memang tolol-tolol malah membercandai hal tersebut. Di situ Ben pun langsung pergi meninggalkan teman-temannya karena teman-temannya ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Beberapa hari selanjutnya Ellison pun menemui ibunya di situ. Dia curhat mengenai masalahnya. Ibu Ellison pun menasihati agar Ellison menggugurkan janinnya. Hal itu karena Ellison tidak merencanakan tentang kehamilannya. Dia juga tidak kenal siapa pria yang menghamilinya. Selain itu bisa merusak karir Ellison yang sedang bagus sekarang, dan menggugurkan adalah pilihan terbaik baginya. I cannot be supportive of this. This is a mistake. This is a big mistake. Now, Ellison pun akhirnya membalas kalau ibunya seharusnya mendukung apapun keputusan yang akan diambil Ellison, karena Ellison masih bimbang dia akan tetap mempertahankan janinnya atau tidak. Di saat yang lain Ben ternyata juga curhat ke ayahnya tentang masalahnya. Di luar dugaan ketika itu ayah Ben malah bukan mengira hal ini sebagai masalah. Justru di situ ayah Ben bersyukur, dia pun berterima kasih kepada Ben karena akhirnya dia akan menjadi seorang kakek. Tapi di situ Ben pun bilang kalau dia belum siap menjadi ayah karena itu tidak sesuai dengan rencana hidupnya. Ayah Ben pun langsung memberikan nasihat. Hidup memang tak selalu sesuai dengan rencana kita. Terkadang kita hanya perlu menjalaninya. I'm the best thing that ever happened to you. Yeah. I love you totally and completely. You're the best thing that ever happened to me.
Beberapa hari selanjutnya, Ellison pun akhirnya sudah yakin untuk mempertahankan bayinya. Di situ dia pun langsung menghubungi Ben. Setelah dinasihati oleh ayahnya, ketika itu Ben pun akhirnya bisa bersikap dewasa. Dia bilang kepada Ellison kalau dia mendukung segala keputusan Ellison, dan jika Ellison mengizinkan, dia juga akan ikut mengurus bayi yang dikandung oleh Ellison. To let you know that I've decided to keep the baby. I'm keeping it. You know, I know my job is to just support you in whatever it is you want to do. Whatever you want to do, I'm gonna do. You know, it's. Beberapa hari selanjutnya, Ellison dengan Ben ngedate lagi untuk mengenal lebih dalam satu sama lain. Di hari tersebut, Ellison pun pergi menjemput Ben. Di hari itu, Ellison mampir sebentar di rumah Ben. Sebelum ngedate, dia berkenalan dengan teman-teman Ben. Di situ tingkah laku dari teman-teman Ben ini sangatlah aneh, dan Ellison pun mulai mengenal siapa teman-teman Ben yang aneh-aneh ini. Setelah itu, Ellison dan Ben pun pergi ke toko buku. Ben yang memang sudah bertekad ingin menjadi ayah yang baik. Akhirnya ketika itu, Ellison pun membelikan banyak buku tentang bagaimana menjadi ayah yang baik untuk Ben. Ben pun di situ akhirnya berjanji kalau dia akan mempelajari buku itu agar dia nantinya bisa menjadi figur ayah yang baik untuk anaknya. Setelah ngedate seharian, akhirnya Ellison mengenal siapa Ben. Meskipun dia miskin dan bodoh, setidaknya Ben ini adalah pria baik dan polos. Karena itulah Ellison pun mulai timbul rasa dengan Ben, dan sebelum mereka berpisah di hari itu, Ellison pun bilang kalau Ben adalah orang baik, dan Ellison berharap Ben tidak berubah dan mengecewakan dirinya. Hari selanjutnya, Ellison pun pergi mengajak Ben untuk mengenalkannya ke kakaknya Debbie. Di situ juga ada suami kakaknya, yaitu Pete. Mereka semua pun akhirnya ngobrol di sana. Ketika Ben sedang bermain dengan anak-anak Debbie, di situ Debbie pun bilang kepada Ellison kalau Debbie sebenarnya ragu kepada Ben apakah dia bisa menjadi figur ayah yang baik atau tidak. Tapi setidaknya di situ Ellison meminta untuk Debbie memberikan kesempatan Ben, karena Ellison yakin Ben pasti berubah nantinya. Just give him a break. Hari-hari terus berlalu, Ellison dan Ben semakin memasuki kehidupan satu sama lain. Ellison semakin mengenal teman-teman dekat dari Ben, dan juga Ben semakin mengenal kakak dari Ellison, Debbie, dan juga suaminya Pete. Suatu hari Ellison sedang keluar berdua dengan Ben. Di situ Ellison bertemu dengan kawan lamanya di kampus. Di situ kawan Ellison pun bertanya siapa Ben ini. Terlihat kalau di situ Ellison berusaha menyembunyikan hubungannya dengan Ben, tapi di situ Ben yang memang tolol, dia pun akhirnya menceritakannya. Terlihat kalau Ellison ini malu dengan Ben. Keesokan harinya akhirnya Ben pun curhat dengan Pete di situ. Ben bilang kalau kemarin Ellison berusaha menyembunyikan dirinya dari temannya. Beating me like she's like embarrassed by me or something like that. Probably. Pete pun akhirnya bilang mungkin itu hal yang wajar karena Ben dan Ellison mempunyai anak sebelum mereka lahir, dan di situ akhirnya Ben pun kepikiran untuk lebih serius lagi. Dia pun kepikiran untuk melamar Ellison. Benar saja, untuk menunjukkan keseriusannya, keesokan harinya akhirnya Ben pun memberanikan diri untuk melamar Ellison dengan memberikannya kotak cincin. Ya meskipun itu hanya kotaknya saja karena cincinnya tidak ada, karena Ben tidak mempunyai uang untuk membeli cincinnya. Tapi di situ Ben bilang kalau ini adalah bukti keseriusannya, dan dia berjanji ketika nanti dia punya uang dia akan membelikan cincin yang mahal dan berharga untuk Ellison. Will you marry me? Because I'm in love with you. That is why I'm presenting you this empty box. I will fill this box with a ring that you deserve, a beautiful ring. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Ellison yang di hari itu kebetulan sedang menginap di rumah Ben. Tiba-tiba saat itu terjadi gempa bumi. Hal itu menyebabkan semua barang-barang yang ada di rumah Ben berantakan. Di malam itu Ellison banyak melihat hal buruk dari Ben. Yang pertama, dia melihat kalau Ben sedang mabuk ketika itu. Kedua, Ellison melihat rekening tabungan Ben yang ternyata uangnya tinggal sangat sedikit, tidak sesuai dengan apa yang diceritakan Ben. Yang ketiga, hal ini membuat Ellison semakin ragu dengan Ben adalah buku yang dibelikan oleh Ellison dulu tentang bagaimana menjadi ayah yang baik ternyata masih berada di dalam bungkus, dan itu tidak pernah dibaca oleh Ben. Keesokan harinya Ellison menelpon Ben. Ketika itu dia bilang kalau Debbie cerita suaminya Pete itu dia duga telah selingkuh. Debbie cerita kalau nanti malam Pete izin keluar lagi karena ada urusan kerjaan, tapi di situ Debbie tidak percaya Pete itu ada urusan kerjaan. Dia yakin kalau nanti malam Pete akan selingkuh. Karena hal itulah Debbie mengajak Ellison, dan di situ dia mengajak Ben untuk pergi nanti malam menyergap Pete.
Malam harinya mereka bertiga pun akhirnya berangkat. Ketika itu Ben pun bilang kepada Allison kalau Pete tidak mungkin selingkuh karena Ben sudah mengenal Pete dan menurutnya Pete adalah suami yang baik. Setelah itu mereka bertiga akhirnya sampai di suatu rumah. Di situ Debbie langsung masuk dan akhirnya Debbie memergoki Pete ketika itu. Tapi ternyata Pete di saat itu tidak berselingkuh dengan seorang wanita, melainkan dia di situ sedang bersama teman-temannya bermain fantasi baseball dan dia terpaksa berbohong urusan kerjaan karena Debbie pasti melarang Pete kalau dia keluar nongkrong bersama temannya. Setelahnya Debbie dan Pete pun berdebat panjang di situ. Debbie tetap saja menyalahkan Pete karena Pete telah berbohong dan menurutnya itu lebih buruk daripada selingkuh. Keesokan harinya tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Allison berdebat dengan Ben tentang yang terjadi kemarin dengan Pete dan Debbie. Allison bilang kalau apa yang dilakukan Pete itu terlalu kejam, tapi di situ Ben membela Pete karena yang dilakukan Pete sebenarnya tidaklah sekejam itu dan reaksi dari Debbie itu berlebihan. Perdebatan mereka pun semakin sengit dan tiba-tiba Allison pun marah tanpa ada alasan yang jelas dan dia mengusir Ben dari mobilnya. Tentu seketika itu juga Ben terkaget. Nyatanya memang Allison sengaja mencari perdebatan dengan Ben untuk bisa mengusirnya. Hal itu karena Allison semenjak kejadian di malam itu melihat segala keburukan Ben. Dia mulai ragu dengan Ben, tetapi memang Ben yang orangnya terlalu baik. Allison sulit mencari cara celah untuk mengusir Ben dan karena perdebatan inilah akhirnya Allison pun mempunyai alasan untuk memarahi Ben. Dan di situ Ben yang memang polos, dia pun hanya mendengarkan Allison dan keluar dari mobilnya. No. I own this car. Get out of my car. No. Setelahnya Ben pun sampai berjuang berjalan pergi ke dokter kandungan. Di situ dia bertemu Allison lagi dan Allison semakin marah. Allison pun kembali meluapkan kekesalannya dan dia bilang kalau selama ini Ben tidak membaca buku yang dia berikan dan di situ Allison pun bilang kalau mungkin hubungan mereka cukup sampai di sini saja. Shows your lack of commitment, Ben. That you're not in this with me. I proposed to you like an asshole. Esok harinya karena sama-sama bermasalah dengan pasangannya, akhirnya Ben pun curhat dengan Pete ketika itu. Ben pun bilang ketika itu kalau dia sadar dia bukanlah pria yang baik untuk Allison, tapi dia sudah berjuang semampunya untuk berubah, tapi masih saja Allison tidak bisa menerimanya. Untuk menenangkan pikiran mereka berdua, akhirnya di situ mereka berdua pun sepakat untuk berlibur sehari pergi ke Las Vegas. Keesokan darinya Ben dan Pete pun akhirnya ke Las Vegas. Di situ mereka melakukan banyak hal sesuai keinginan mereka, mulai dari mabuk, memakai narkoba dan yang lain-lainnya. Ketika di penghujung malam mereka sedang mabuk, Pete pun cerita kalau masalah di rumah tangganya Debbie itu terlalu mencintai Pete sehingga Pete tidak mempunyai waktu untuk sendirian. Setelah mendengar cerita itu Ben pun langsung marah karena Pete sangat tidak bersyukur bagaimana bisa ada seseorang yang terlalu mencintai dirinya itu dianggap sebagai sebuah masalah. Sedangkan Ben selama hidupnya dia hanya ingin dicintai oleh seseorang. Bahkan Allison sekarang tidak bisa mencintai dan menerima diri Ben apa adanya dan itulah satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang. Love, the most beautiful, shining, warmy thing in the world. You can't accept it. You can't accept pure love. You can't accept Debbie. She's chosen to give you her life. Anyone else doesn't want to do that with me, and it makes me sad all day. Beberapa hari selanjutnya Debbie dan Pete mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun anaknya di rumahnya. Ben yang memang diundang akhirnya datang ke rumah Debbie. Ben melihat di hari itu Debbie ternyata sudah berbaikan dengan Pete dan Ben tidak menyangka hal itu karena mereka berdua sangat cepat berbaikannya. Melihat Debbie dan Pete yang akur lagi, akhirnya Ben pun percaya kalau dia bisa memperbaiki hubungannya dengan Allison. Akhirnya di momen itu Ben pun langsung menemui Allison. Ben meminta maaf kepada Allison atas apa yang telah dia lakukan dan dia berjanji kepada Allison kalau dia akan berubah menjadi pria yang lebih baik lagi. Menyedihkannya ketika itu Allison bilang kalau dia tidak bisa melanjutkan hubungannya lagi dengan Ben dan sebaiknya mereka berdua hanya sebatas teman saja. I'm not that guy anymore. We can get back on track and everything's gonna be great. I just don't think we can make it work. I mean, we can be friends. And you can. Tentu mendengar itu Ben sangat sedih, dia juga frustasi, dia menyalahkan semua orang. Di situ Ben juga menyalahkan Pete. Malam harinya Ben yang frustasi, dia pun menelpon ayahnya.
Di situ Ben menyalahkan ayahnya karena telah memberikan nasihat yang salah, dan Ben juga bilang kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menjadi seorang ayah yang baik. Bahkan sekarang Allison sudah tidak mencintainya lagi. Ben pun langsung memberikan nasihat, kau bisa tetap terus menyalahkan orang lain, tapi pada akhirnya kau harus bertanggung jawab dengan menyalahkan dirimu sendiri. Nah, itu semua akan membuatmu menjadi lebih dewasa. Akhirnya karena perkataan itu, Ben pun setelahnya introspeksi diri. Ben pun akhirnya tersadar, kau tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintaimu. Yang bisa kau lakukan hanyalah berjuang memantaskan diri untuk dicintai. Screwed me, Dad. Okay, you said everything was gonna be fine. But I don't know what to do. I'm an idiot. Tell me what to do. Karena hal tersebutlah beberapa hari selanjutnya Ben pun bertekad untuk berubah menjadi seorang pria yang lebih baik. Perubahan yang pertama dimulai dari dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Kemudian dia juga memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan teman-temannya lagi. Dia menyewa sebuah apartemen. Bahkan ketika teman-temannya mengajak party, Ben memutuskan untuk tidak ikut karena dia fokus mempelajari buku yang dibelikan oleh Allison dulu. Karena Ben sudah berjanji kalau dia akan menjadi pria yang baik dan tentunya ayah yang baik. Hari-hari pun terus berlalu sampai akhirnya sudah waktunya Allison melahirkan. Di hari itu Allison pun kontraksi. Tapi terjadi masalah di hari itu karena dokter kandungan yang seharusnya menolong proses kelahiran dari Allison itu sedang sibuk. Karena hal itulah Allison pun akhirnya terpaksa memanggil Ben untuk meminta bantuan. Setelah ditelepon oleh Allison, Ben yang memang sudah berubah menjadi Sigma male sekarang, ketika itu dia pun langsung pergi ke Allison dengan penuh kewibawaan. Ben pun bersikap dewasa ketika itu, dia langsung menolong Allison dan membawanya ke rumah sakit, dan dia membantu segala proses melahirkan sampai mencari dokter kandungan yang baru untuk menangani Allison. Akhirnya beberapa saat kemudian ditemukan dokter baru untuk membantu proses melahirkan Allison, tapi dokter tersebut sangat menyebalkan. Ben yang memang sudah dewasa ketika itu, dia pun langsung mengajak ngobrol berdua dokternya, dan di situ Ben bilang kalau dia minta tolong agar dokternya tidak menjadi menyebalkan, agar wanita yang dicintainya Allison itu bisa melahirkan dengan tenang. Setelahnya kakak Allison, Debbie pun datang. Di situ Debbie pun bilang ke Ben kalau Ben sudah bisa meninggalkan ruang itu karena Debbie yang akan bertanggung jawab untuk menjaga Allison. Tapi lagi-lagi Ben yang memang sudah berevolusi menjadi Sigma male, dia pun bersikap dewasa lagi. Ketika itu dia langsung bilang kepada Debbie kalau yang bertanggung jawab untuk menjaga Allison itu adalah dirinya, bukan Debbie, karena dia adalah ayah dari anak. My room, your area, stay in your area, stay out. Debbie pun keluar ke pit. Di situ Debbie bilang kalau mereka berdua tidak perlu menjaga Allison lagi karena sudah ada Ben. Di situ Debbie pun bilang ke Pete kalau dia merasa Ben sudah berubah, dan Debbie merasa kalau Ben itu nantinya bisa menjadi ayah yang baik. I think he's gonna be a good dad. I think I like him. Beberapa waktu kemudian akhirnya proses melahirkannya pun selesai. Anak dari Ben dan juga Allison ternyata adalah cewek, dan di situ mereka semua pun senang. Ada Debbie, Pete, dan juga teman-teman dari. Setelah melihat Ben berubah, akhirnya Allison pun menerima Ben lagi, dan akhirnya selesai itu Ben pun membawa Allison dan juga anaknya pergi ke apartemennya, dan akhirnya mereka bertiga tinggal bersama, hidup bersama, dan hidup bahagia. Good choice. Di akhir film memperlihatkan anak dari Ben dan Allison yang sudah balita. Di situ mereka berdua hidup bahagia, dan juga ada Debbie, Pete, dan teman-teman dari Ben, dan juga ada orang tua dari Allison dan juga Ben. She'll strike somebody blind.